Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Azam Azizi Syarif, NIM 200101110037, kelas Pendidikan Agama Islam kelas B. Saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yakni tentang sejarah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan juga selain pandang sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada masa lampau berkembang dalam spirit wahyu yang berkultur Arab, sebab bangsa Arab merupakan penggerak utamanya wilayah Islam. Wilayah Islam sendiri sangat luas dan dikendalikan dalam satu administrasi kekhalifaan Islamiyah, sehingga mendapatkan ide baru secara menyeluruh dan merata. Adapun pendidikan Islam saat ini yakni masih melanjutkan zaman-zaman sebelumnya yang sedang mengalami kemunduran dan masih dibina kembali, kemudian berupaya mencocokkan dengan kondisi terbaru. Pendidikan Islam yang saat ini juga perlu mengatur ulang tanpa meninggalkan Islam sebagai dasar ideologis dan praksinya. Pendidikan Islam di masa depan diharapkan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan zaman dan tidak terlepas dari usaha-usaha umat Islam saat ini. Untuk selayang pandang sejarah pendidikan Islam sendiri merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu sejak zaman lahirnya Islam sampai saat ini. Pada masa Rasulullah SAW sendiri, pendidikan Islam ditekankan kepada ketauhidan, yakni keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pendidikan Islam pada saat itu yang diajarkan kurang bisa diterima, terutama oleh keluarga Rasulullah sendiri, yakni pamannya. Selanjutnya yakni materi kedua tentang sejarah pendidikan Islam, ruang lingkup, manfaat, serta metode. Sejarah pendidikan Islam sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk ruang lingkup sendiri yakni pembahasan sejarah pendidikan Islam meliputi situasi pendidikan pada zaman pra-Islam, zaman Rasulullah di Mekah dan Madinah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Turki Utsmani, dan zaman Islam berkembang di Spanyol, serta zaman Orde Lama, Orde Baru, dan zaman Reformasi. Untuk manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam sendiri, kita dapat mengetahui sebab kemajuan Islam serta cara didikan dan ajarannya. Manfaat lain yakni dapat menunjukkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan saat ini. Untuk metode yakni keterpaduan antara metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sistensis. Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh As-Sunnah. Baik, selanjutnya yakni materi ketiga, pendidikan Arab pra-Islam menerapkan pola pendidikan keluarga yang diarahkan pada pembiasaan sifat, keterampilan, dan karakter yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan keluarga tersebut. Tujuan pendidikan bangsa Arab pra-Islam bertujuan untuk mempersiapkan diri
guna berkembang atau maju yang secara aksiomatik untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Selanjutnya, masa kerasulan Nabi Muhammad SAW diawali ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun saat beliau sedang di Gua Hira, dan pada masa tersebut pendidikan dibagi menjadi 4 macam, yakni pertama pendidikan keagamaan yang mengajarkan untuk menyembah semata-mata hanya pada Allah dan jangan pernah mempersekutukannya dengan berhala. Pendidikan yang kedua yakni pendidikan akliyah dan ilmiah, yakni mempelajari kejadian penciptaan, darah, dan alam semesta. Yang ketiga pendidikan akhlak dan budi pekerti, yakni mengajarkan tanpa mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni pendidikan jasmani atau kesehatan, mengajarkan pentingnya dan menjaga kesehatan jasmani pendidikan. Periode Mekah yakni dibagi menjadi 3, secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan umum. Pola secara sembunyi-sembunyi ini dikarenakan karena kondisi sosial politik yang kurang stabil. Rasulullah pertama kali mendidik keluarga dekatnya dan masyarakat sekitar. Untuk rumah pendidikan pertama kali yakni Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Dan untuk yang secara terang-terangan yakni dilakukan setelah wahyu berikutnya turun. Tetapi masih banyak tantangan dan penderitaan yang diterima Nabi dan para sahabat. Untuk yang secara umum yakni pendidikan tidak banyak yang menerima kecuali dari kelompok jamaah haji dan Yasrib dan kabilah Hujraj. Sedangkan untuk periode Madinah sendiri yakni langsung memperkokoh masyarakat dan negara dengan mengamankan dasar-dasar kehidupan. Pembinaan dan pengajaran pada periode Madinah sendiri berpusat pada masyarakat Arab untuk memperkokoh kaum muslimin. Selanjutnya yakni materi keempat, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yakni pada masa Rasulullah SAW, penyandaraan kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan. Oleh sebab itu, mereka yang mendengarkan langsung Al-Quran turun langsung berusaha untuk menghafalnya dan menulisnya. Jadi pada saat itu jumlah penghafal Al-Quran sangatlah banyak. Untuk yang tahap kedua yakni pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Penyebabnya adalah pada perang Yamamah yang banyak penghafal Al-Quran terbunuh. Untuk kaum muslimin saat itu disuruh mengambil pelajaran darinya, yakni korban Abu Hudzaifah. Abu Bakar As-Siddiq sendiri memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang dan tidak berceceran. Sedangkan tahap yang ketiga yakni pada zaman Utsman bin Affan, permasalahan yang muncul pada saat itu dikarenakan dialog bacaan sesuai dengan perbedaan mazhab yang berada pada para sahabat. Untuk selanjutnya Utsman pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua mazhab agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Dakwah luar Jazirah Arab dengan cara mengirim para sahabat untuk diplomasi perdagangan, mengajak untuk masuk Islam sampai saat pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab sendiri terdapat seorang qori bernama Abu Darda yang membuat sistem halaqah. Halaqah sendiri memiliki tujuan untuk membentuk
keefektifan dalam suatu pengajaran. Baik, selanjutnya yakni materi kelima. Halaqah adalah sebuah istilah yang hubungannya dengan dunia pendidikan. Halaqah sendiri merupakan sekumpulan orang yang ingin mempelajari dan mengamalkan Islam secara rutin dan serius. Halaqah memiliki 4 elemen, yakni yang pertama murabbi, dan yang kedua mutarabbi, yang ketiga munhaj tarbiyah, dan yang keempat saran harbiyah. Saran harbiyah yakni meliputi liqa, mukayam, dan daurah. Penyebaran Al-Quran pada masa ini sangatlah bagus. Rasul juga mengirimkan para sahabat untuk menulis Al-Quran sampai pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam mempelajari Al-Quran, yaitu ilmu qiraat. Ilmu qiraat sendiri yakni cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya lahirnya istilah ulumul hadis merupakan bentuk nyata dari para ahli hadis, karena hadis merupakan sumber ajaran dan hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tapi hadis juga bisa dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum sebagai sumber ajaran Islam. Menurut para ulama, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum atau sesudahnya. Lahirnya ilmu fikih dikatakan bahwa dasar-dasar ilmu fikih merupakan susunan dari para ulama-ulama terkenal pada masanya. Di kalangan ulama ahlu al-sunnah wal jamaah muncul Imam Abu Hanifah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah, Imam Anas Malik pada tahun 93 sampai 179 Hijriah, dan yang terakhir Imam Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Lahirnya Kutab. Kutab sendiri adalah sebuah lembaga yang mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada anak-anak. Sistem Kutab sendiri yakni mengajarkan membaca, menulis, dan tidak hanya dilakukan di masjid atau rumah guru, melainkan di istana lembaga. Maksudnya di istana. Lembaga Kutab sendiri sudah ada sejak pada zaman Rasulullah. Karena tempat pembelajaran pada saat itu belum dibangun masjid dan belum banyak dibangun tempat-tempat untuk belajar kutab. Sekian dari saya, itu tadi materi 1 sampai 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.